Jalan pikiran itu tidak dipakai misalnya oleh oleh pengacara Ahok untuk mendalilkan hal yang sama. Bukankah secara mental, secara ideologi hukum kita sama dengan Belanda? Sampai tadi saya nggak pernah dengar ada komentar bahwa hakim pengacara Ahok itu mampu untuk merefleksikan diri dengan cara berpikir seperti kasus Anderson. Kesimpulan saya, dia nggak baca kasus-kasus internasional. Jadi kedunguan pengacara bertemulah dengan kecengengan seorang tokoh. Akibatnya dibully aja setiap hari. Ya betul, saya kirim notes pada Ahok. Gua mau jadi saksi ahli lu dalam soal legal reasoning. Ya kasih poin berapa. Tentu ini yang maki-maki saya nggak ngerti bahwa saya berteman baik dengan Ahok itu. Karena satu waktu ada orang bilang, Anda kan nggak kenal Ahok. Saya bilang, iya emang saya cuma pernah lihat dia di mall gitu. Padahal Ahok saya yang bawa dari Belitung masuk ke Partai Indonesia Baru dan belajar politik di situ. Tapi soal itu nggak penting buat publik. Karena publik sudah dirasuki oleh semacam kegairahan bahwa ini ada tokoh yang nggak mungkin digantikan. Jadi publik kita sebetulnya nggak lagi berpikir, tapi berdoa tiap hari. Padahal demokrasi itu nggak ada urusan dengan doa. Nah, akibat dari intelektual kita gagal untuk memelihara terminologi dasar demokrasi, sekarang kita nggak tahu kita debat tentang apa. Yang didebati sekarang itu kelompok yang intoleran itu. Ya memang nggak intoleran dari awal, FPI intoleran. Tapi kalau saya uji misalnya, kelompok yang menamakan diri Islam liberal misalnya, beberapa tokohnya menganggap bahwa FPI intoleran. Oke. Sekarang kalau saya tanya, kalian toleran nggak kalau ada orang yang ateis? Dua-duanya akan menjawab diplomatis, tapi kita tahu bahwa mereka belum siap menerima seorang ateis. Dengan kata lain, FPI dan penyerangnya dua-duanya sama, mentalnya sama, intoleran. Karena bagi dia toleran itu artinya Kristen toleran pada Islam, Islam toleran pada Hindu, Hindu toleran pada Buddha dan seterusnya. Jadi toleransi itu jadi kartel mereka yang ingin masuk surga. Oligarki inilah yang sebetulnya gak ngerti tentang demokrasi. Dia tuduh intoleran, dia sendiri intoleran terhadap orang yang tidak beragama. Padahal konstitusi kita nggak mengatakan warga negara wajib beragama. Agama di dalam konstitusi kita adalah hak. Artinya boleh dipakai, boleh tidak. Kalau kita uji lagi, toleransi itu bukan sekedar antar agama loh, tapi antar gender. Kalau Anda anti LGBT, Anda sama dengan FPI, intoleran. Jadi parameter-parameter kita dalam demokrasi yang begitu luas disempitkan hanya soal agama. Itu yang menyebabkan kita sekarang berkompetisi untuk masuk surga. Jadi kita dijebakkan ke dalam satu suasana yang nggak pernah ada dulu, yaitu munculnya cara berpikir yang sempit. Yang mau disalahin siapa? Kita bisa bilang itu warisan Soeharto boleh, tetapi kalau terus kita bilang itu warisan Soeharto, maka itu adalah warisan Sriwijaya, itu adalah warisan Majapahit, itu adalah warisan Mataram. Gitu. Orang nggak mau ambil tanggung jawab mengatakan bahwa rejim gagal untuk beternak ide demokrasi, bahkan beternak ide demokrasi. Artinya apa? Kita tidak punya kurikulum citizenship. Yang mesti diedarkan adalah prinsip berwarga negara, bukan prinsip beragama. Kalau kita lihat misalnya anggaran Departemen Agama itu sekarang 50 dan 60 triliun, gede banget. Bandingkan dengan perdagangan misalnya, kalau dibilang kita mesti percepat era perdagangan, itu 9 triliun apa? Departemen Agama dapat
triliun dari APBN hasilnya adalah pertentangan antar umat beragama. Kalau kita logis, kita bilang departemen itu gagal untuk menghasilkan citizenship. Nah, buktinya yang bertengkar sekarang adalah soal agama. Nah, dia dapat APBN segitu besar ngapain aja? Tapi orang merasa itu kan penting departemen itu. Apa pentingnya kalau menghasilkan yang segini, yang berkelahi atas dasar agama? Departemen Pendidikan Sri Mulyani marah-marah. Saya sudah taruh di situ 70 triliun. Hasilnya Indonesia juara 4 dari 70 negara di dalam ranking PISA. Juara 4 dari bawah. Ngapain? Apa problemnya? Kemarin saya terangkan itu di forum antropologi. Saya bilang begini, anggaran itu tidak ada hubungan dengan kecerdasan. Mesir dulu, separuh APBN-nya dipakai buat subsidi pendidikan. 50%, kita cuma 20%. Hasilnya, 0. Tidak bertambah kecerdasan anak-anak Mesir selama 10 tahun. Akibatnya dievaluasi. Anggaran itu baru efektif kalau dia disalurkan ke dalam sistem yang sekuler. Baru dia efektif. Jadi kalau anggaran itu diberikan pada sistem yang teokratis, ya anggaran itu jadi doa doang, bukan jadi metode. Jadi rezim nggak bisa lihat itu, dianggap bahwa kalau dia ditaruh uang di Departemen Agama, toleransi akan terjadi. Kalau ditaruh uang di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kecerdasan akan naik. Nggak ada korelasi positif dalam soal itu. Memerlukan semacam metapolitik sebuah sistem. Pemimpin harus mengerti bahwa selama tidak ada investasi citizenship, selama itu anggaran hanya akan diserap ke dalam mekanisme fundamental. Itu dalilnya. Tapi sampai sekarang tak ada satu kalimat pun dari rejim untuk mengatakan bahwa negara ini bukan negara agama. Gak ada. Takut mengucapkan itu. Padahal dari awal negara ini tidak didesain untuk menghasilkan orang suci. Pasal 2 ayat 2 pasal 1 konstitusi kita mengatakan negara berdasarkan kedaulatan rakyat, full stop, titik, nggak ada koma di situ. Jadi Tuhan tidak berdaulat di NKRI. Nggak ada yang mengatakan itu. Itu konstitusi bilang begitu. Jadi selalu ada pertimbangan oportunis di situ, bahwa demi statistik suara jangan sekali-sekali mengatakan negara ini sekuler. Padahal itu intinya sampai sekarang. Selama tidak mengucapkan itu, selama itu akan ada Monas lagi nanti Februari tanggal 11. Di daerah-daerah akan ada sweeping lagi. Karena bodoh melihat problem. Jadi softwarenya nggak mau dipasang, orang ganti-ganti hardware aja. Software dari konstitusi kita ada negara ini sekuler, artinya agama tidak boleh diucapkan menjadi doktrin, dalil atau proposal politik. Tapi kalau kita lihat kampanye dari camat sampai kampanye gubernur, spanduknya isinya adalah ayat suci, tuh ayat agama. Kristen pakai ayat Kristen, Islam pakai ayat Islam, segala macam. Jadi kita berkompetisi supaya kita masuk surga sebetulnya. Bukan kita berkompetisi untuk menaikkan IQ nasional kita. Itu yang terjadi. Tadi pers nggak bisa nangkap itu. Karena akal pers itu dibrief oleh pemilik modal, oleh pemilik suara di parlemen. Siapa kita? Kita siapa? Siapa kita? Bayangin tuh, demagogi itu keluar terus menerus karena dia kesulitan untuk mencari kalimat sederhana di kepalanya.
Terusan ketagihan demagogi, negara yang ketagihan demagogi, itu negara yang menurunkan IQ setiap hari 0, sekian persen. Di dalam 3 bulan kita defisit 30% IQ nasional. Hanya karena pemimpin gak punya kecerdasan untuk menghasilkan debat, menghasilkan pikiran temu. Itu yang terjadi hari ini. Sama seperti konsep yang dibuat oleh Budiana tadi, kedaulatan rakyat dengan mayoritarianisme. Di sini itu disamakan. Rakyat berdaulat dihitungnya adalah hasil pemilu. Padahal kedaulatan rakyat disusun secara sangat konsepsional oleh Jean-Jacques Rousseau justru untuk mencegah demokrasi menjadi mayoritarianisme. Artinya kedaulatan rakyat tidak bisa dikuantifikasi. Kedaulatan rakyat tidak boleh dikuantifikasi menjadi suara pemilu. Dia ada di atas suara pemilu, sehingga dia jadi acuan terus-menerus untuk mencegah monarki, untuk mencegah totalitarianisme. Kalau kedaulatan rakyat dianggap mayoritarianisme, demokrasi berhenti di dalam statistik pemilu. Padahal demokrasi menginginkan ada semacam regulatif ideal, ide di kepalanya bahwa kita tidak boleh menghasilkan mayoritarianisme kendati itu hasil pemilu. Jadi kesepakatan fundamental itu nggak dikenal. Saya dengar berkali-kali presiden, menteri bilang, ya ini kedaulatan rakyat, kepentingan mayoritas. Kedaulatan rakyat itu bukan demi kepentingan mayoritas, justru untuk menghindari minoritas ditipu oleh mayoritas. Itu inti kedaulatan rakyat. Jadi Anda bayangkan, kalau kita bayangkan, kita mau berkompetisi di dalam pikiran dengan manusia yang separuh orang yang nggak ngerti asal usul background dari satu ide. Itu problem eksistensial kita sebagai bangsa. Ada soal lain, yaitu mereka yang sekarang berkerumun di sekitar rejim sepertinya telah kehilangan kepercayaan diri, tetapi nggak mau keluar dari cara berpikir lama. Seolah-olah, saya kasih contoh cepat-cepat gitu. Apa namanya? Jakarta misalnya. Kita perlu pemimpin yang sudah paham menyelenggarakan birokrasi DKI. Jadi jangan pilih pemimpin yang belum paham. Kan dia menutup kompetisi kan? Itu artinya secara logis gubernur atau presiden diangkat aja seumur hidup, karena semakin lama dia berkuasa semakin dia paham. Jadi ada barrier to entry. Mestinya ada cara lain mengucapkan itu, tapi itu hanya diulang-ulang. Secara sederhana saya mau katakan bahwa kepanikan kita terhadap suasana sebetulnya tidak disebabkan oleh suasana itu sendiri, tapi kegagalan kita untuk mengolah problem itu masalahnya. Kalau kita takut, apa aja kita ucapin dengan cara yang serampangan tadi, betul dibikin aja serampangan. Jadi mengurai masalah itu tugas dari aktivis, tugas dari intelektual, mengurai masalah.